Pemirsa yang terhormat, kasus ini mungkin tampak familiar, tetapi kami telah menemukan bagian penting yang hilang. Setelah peninjauan menyeluruh, kami yakin pendapat kami dapat mengubah keadaan. Saksikan dengan saksama, bagikan pemikiran Anda, dan bergabunglah dengan kami dalam harapan agar Vina akhirnya mendapatkan keadilan yang pantas diterimanya. 3 hari setelah kematian tragis Vena, saudara perempuannya yang hancur menerima telepon yang mengerikan. Dalam panggilan itu, sahabat Vena, Linda, mengaku dirasuki oleh roh Vena. Si penelepon, adik perempuan Linda, mendesak mereka untuk segera datang ke rumah Linda. Tercengang dan putus asa mencari jawaban, orang tua dan saudara perempuan Vena yang berduka bergegas ke rumah Linda, tidak yakin apa yang menanti mereka. Saat mereka mendekati rumah Linda, jantung mereka berhenti berdetak. Mereka mendengar suara B meledak di dalam. Mereka membeku. Linda berbicara dan bertingkah seolah-olah dia kerasukan V. Dia berlari ke ibu Vina, menangis terseduh-seduh. Sambil gemetar, mereka mulai merekam setiap kata-katanya. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. Dede sama Eki di mana? Nongkrong di mana? Dede jalan-jalan. Nongkrong di mana? Dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Anaknya polisinya Dede nggak kenal. Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul. Jangan. Seperti yang kita ketahui, Iki dan Vena pergi jalan-jalan ke Taman Sumber. Namun, geng motor lawan mengikuti mereka. Di antara mereka ada Iji yang telah melecehkan Vena setelah ia menolak ajakannya. Bahkan berlaku kasar padanya hingga membuatnya meludahi wajahnya. Geng itu menjatuhkan sepeda mereka, membunuh Iki dan secara brutal memperkosa dan memukuli Vena. Ia meninggal karena luka-lukanya keesokan paginya di rumah sakit. Ayahnya berada di sisinya saat ia menghembuskan napas terakhirnya. Momen yang sangat menyayat hati, bahkan hati yang paling kuat pun hancur membayangkan rasa sakitnya. Pada tanggal 31 Agustus 2016, 8 tersangka ditangkap dan dihukum pada Mei 2017 karena pembunuhan berencana dan penyerangan seksual. Mereka menyebutkan 3 orang lainnya, Peggy, Andy, dan Dami, tetapi kasusnya tetap tidak membuahkan hasil. Berkat kreator film Vinas, kasus yang sempat tertunda kembali terkuak di tahun 2024. Seorang tersangka, Egy, juga dikenal sebagai Peggy, ditangkap tetapi mengaku tidak bersalah dan masih belum didakwa. Kini, setelah 8 tahun, mereka yang sebelumnya dihukum menyatakan pengakuan mereka dipaksakan di bawah penyiksaan polisi, yang membuat kasus ini semakin misterius. Banyak upaya telah dilakukan untuk memperumit kasus ini semaksimal mungkin sejak awal, sehingga membingungkan tim polisi. Wicked Wits, setelah meninjau kasus Vena, ingin berbagi teori kami, dan kami yakin bahwa satu orang memiliki semua jawaban untuk kasus ini. Ada sesuatu dalam kasus ini yang hilang atau tidak jelas. Bagaimana geng motor itu tahu keberadaan Iki dan Vena? Mungkinkah ada orang dekat mereka yang memberitahu geng tersebut? Kami di sini bukan untuk menuduh, melainkan untuk menyelidiki kemungkinan. Skenario 1, seorang teman sejati, sahabat Vena, mengaku dirasuki oleh rohnya, memberikan informasi terperinci dan penting tentang kejadian tersebut, yang tercatat telah menyebabkan penangkapan 8 tersangka. Jika benar, ini akan menjadi kunci kasus ini. Sayangnya, secara hukum, kerasukan roh
tidak dapat dianggap sebagai bukti. Hal ini berisiko menyesatkan penyelidikan. Oleh karena itu, skenario pertama dikesampingkan. Skenario 2, informan media sosial menunjukkan dua kemungkinan momen ketika lokasi Vena diketahui. 1. Vena memberitahu saudara perempuannya, Marlena, bahwa dia akan bertemu Iki. Namun, Marlena menolak karena dia tidak memiliki hubungan apapun dengan lingkaran itu, kecuali saudara perempuannya. 2. Linda bersama Vena sebelum Iki menjemputnya. Seseorang yang mungkin mengenal Vena dan gengnya bisa saja memberitahu mereka. Namun kita tidak akan menuduh Linda. Mari kita biarkan dia tetap polos. Skenario 3, kesurupan palsu kami. Tidak ingin memperdebatkan jika memang ada yang namanya kesurupan. Namun, kami telah mempelajari banyak kasus paranormal di mana roh membimbing alih-alih merasuki. Jika Linda berpura-pura kerasukan, apa motifnya? Skenario 2 dan 3 saling terkait erat. Jadi kami menggabungkannya untuk membentuk 4 opini berbeda. Pendapat satu saksi di tempat kejadian. Sahabat Bina bisa saja menyaksikan kejahatan tersebut, tetapi terlalu takut untuk melaporkannya. Dia memalsukan kepemilikannya untuk membagikan rinciannya dengan aman. Akan tetapi, kecil kemungkinan pembunuhnya meninggalkan saksi hidup. Cinta segitiga. Sahabat Vena mungkin cemburu dengan hubungan Eki dengan Vena. Mungkinkah sahabat itu membantu Peggy yang juga punya motif dengan membagikan keberadaan mereka? Sahabat karib mungkin ingin keduanya dipukuli tetapi tidak mati. Kemudian dia didorong oleh rasa bersalahnya untuk berpura-pura kerasukan. Peran aktif dalam serangan yang menyebabkan hubungan dengan Peggy. Sahabat Vena mungkin lebih terlibat daripada yang terlihat. Dia bisa saja memberitahu pacarnya. Peggy memancing para korban ke TKP dan hadir di TKP. Meningkatnya perhatian media terhadap kasus tersebut mungkin membuatnya berpikir bahwa keterlibatannya akan segera diketahui publik. Memalsukan kepemilikan dapat membuktikan Vena mencintainya dan mengalihkan perhatian dari keterlibatannya terhadap geng tersebut. Opini 4, motif finansial. Sahabat Vena bisa saja menerima tawaran uang dari Peggy dan gengnya untuk memberitahu mereka tentang lokasi Iki dan Vena. Jika geng itu tidak membayar, dia mungkin telah membocorkan rinciannya untuk menciptakan tekanan. Sekarang di tahun 2024, sahabat Vena bisa saja mendapatkan uangnya dan mengaku dia tidak tahu apa-apa. Pendapat 2, 3, dan 4 memiliki bobot, sementara pendapat 1 tampaknya kurang mungkin. Apakah dia memegang kunci semua jawaban? Sekali lagi, ini hanyalah skenario yang kami pikirkan saat kami menempatkan diri pada posisi sahabat Venus. Dia mungkin sama sekali tidak bersalah, siapa tahu. Kami mendesak siapapun yang memiliki kebenaran untuk maju dan membiarkan jiwa Venus dan Iki beristirahat dengan tenang. Akhirnya, kami turut merasakan apa yang dialami orang tua mereka, lelah dan putus asa. Menerima kenyataan bahwa tidak ada jalan lain. Kebenaran akan selalu terungkap, tidak peduli seberapa dalam terkuburnya. Kebenaran akan menghantui mereka yang melakukan kesalahan. Setelah 8 tahun, gunung itu meletus lagi. Sebuah pertanyaan besar muncul. Apakah Linda dan PD saling terkait? Kami tidak tahu pasti. Itu hanya sebuah pertanyaan. Kami menaruh kepercayaan pada pemerintahan baru di bawah pemimpin yang kuat, yaitu Presiden Prabowo. Dengan keyakinan yang teguh, kami yakin kebenaran akan menang. Dan kepercayaan rakyat kepada kepolisian Indonesia akan pulih sepenuhnya. Bukti bisa dihapus, kasus bisa dimanipulasi. Namun, kebenaran dan dosa yang telah Anda lakukan tidak bisa dihapus. Ia dapat disembunyikan, dikubur, atau dikunci dalam jiwa Anda. Namun, ia tidak akan pernah hilang. Suatu hari, ia akan muncul dalam bentuk yang tidak Anda duga, bahkan sebagai anak Anda sendiri. Dan pada hari itu, Anda mungkin tidak memiliki kekuatan maupun seorang pun yang dapat melindungi Anda dari konsekuensinya. Kamu akan menyerah. Mungkin Zeke dan Vina masih menonton, masih menunggu keadilan. Semoga mereka akhirnya mendapatkan keadilan yang layak mereka dapatkan.
dan semoga jiwa mereka tenang di alam baka.